mungkin pusing dapat ini kira-kira ini interpolasi atau regresi. Tapi kalau di nomor satu ini kelihatannya dari pertanyaan B itu kira-kira regresi gitu ya. Nah, itu pertama-tama itu kita lihat dulu sebenarnya ada dua cara sih. Cara pertama itu kalian coba gambarkan plot titiknya, terus kira-kira titiknya itu bentuknya itu gimana tuh? Apakah dia kira-kira segaris atau dia melandai atau mungkin menanjak kan? Melunjak atau agak lompat? Mungkin gini, bentar. Lihat gambarnya dulu, lihat grafiknya dulu kira-kira di plot. Wait, wait. Ah, oke. Pertama-tama kayak di plot dulu titik-titiknya, apakah titik-titiknya kira-kira segaris, aku pakai tinta merah, segini kah, lurus begini, atau dia melandai, atau malah melanjak gini. Itu cara pertama. Tapi kalau misalkan agak susah nih, terutama seperti ini angkanya kecil-kecil itu, coba kita lihat itu selisihnya. Mungkin contohnya ini 0,0 sekian ya. Ini 0,46 ke 0,548, 7, ini 12, ini naik sendiri. Terus dia lama-lama makin pelan, makin pelan, makin pelan, makin pelan, makin pelan. Nah, ini pertama awalnya aku curiga ini regresi nonlinear yang melandai. Tapi pertama-tama kita coba dulu yang linear. Soalnya ini kan titiknya lumayan ini ya, kecil ya. Dari 0 sampai 1. Jadi kayaknya kalau beda beda gitu nggak terlalu pengaruh lah begitu ya. Ini sebenarnya pakai cara yang diajarkan Pak Nur Rohman sih. Kalau sebenarnya cara Pak Faisal itu mungkin sama, cuman nggak sampai sederhana ini. Jadi kalau misalkan regresi linear itu, sorry, ini aku agak ini ya, nge-lag. Jadi ini kita regresi linear itu Y sama dengan eh A, O, Y itu sama dengan A 0 ditambah A1X. Mohon maaf ya, ini tiba-tiba ini, lah, ini latensinya agak ini ya. Pokoknya itu regresi linear itu ya sama dengan A0 A0 ditambah A1X. Terserah sih itu cara penyebutannya atau eh, variabelnya mau dinamain apa. Misalkan ini A1 ke atau A0 atau misalkan terbalik-balik gitu. Ini plus. Oke. Nah, itu kalau itu nanti kan ada eh, error function. Error functionnya itu diturunkan, nanti diturunkan itu bisa kan dapat sistem persamaan linear, nanti jadinya seperti ini. Sistem persamaan linearnya nanti jadi seperti ini. Jadi A1-nya dapat persamaan penyelesaiannya seperti ini, terus kemudian A0-nya penyelesaiannya seperti ini. Jadi pertama-tama kita hitung dulu itu eh, komponen-komponennya, variabelnya dari N. N ini ada 10 ya. Jumlah datanya ada 10. Kemudian jumlah XI. Ini kan per jam ya. Dari kata kuncinya ini perlambatan pertumbuhan bakteri per jam. Bakteri per jam. Jadi ini kita bisa anggap ini jam pertama, jam kedua, jam ketiga, jam keempat sampai ke 10. Oke. Nah, lalu jadi ini 1 tambah 2 tambah literally 1 tambah 2 tambah 3 seterusnya sampai tambah 10. Mungkin teman-teman ingat yang itu apa kira-kira eh ininya itu sebenarnya adalah eh, n n plus 1
Dua. Itu close formnya dari jumlahnya. Tapi kalau misalkan teman-teman lupa, ngitung manual aja nggak apa-apa. Satu tambah dua, tambah tiga, tambah empat, ketik di kalkulator. Eh, Boleh bawa kalkulator kan ya? Ya, jadi gitulah. Jadi 10 kali 11 per 2, jadi hasilnya dapatnya 55. Sama dengan YI, total sigma YI juga ini ditambah semua. Nanti hasilnya 7,65. Kemudian sigma x kuadrat juga ada closed formnya seperti ini. Sekali lagi kalau lupa ya ketikin aja di kalkulator. Hasilnya 385. Kemudian sigma x YI berarti ini kali satu, satu kali 0,46, 2 kali 0,54, 3 kali, ditambah 3 kali 0,61, seterusnya. Perkalian dari ini ya, jamnya, terus dikali dengan Y-nya. Hasilnya dapat 46,81. Kemudian maka kita dapat input aja ya, A1-nya 10 kali 46 kali 8,81 dikurangi 55 kali 7,61, 65, dan ini dimasukin dapat inputnya A1-nya itu 0,0573 dan A0-nya 0,449. Jadi dapat persamaan Y sama dengan 0,449 tambah 0,0573 X. Baik, ini R-nya itu kalau nggak salah ini pendekatan dari kalkulator. Nah, maka itu kita dapat Y untuk jam setelah 3,5 jam perlambatan bakterinya itu diinputkan, nanti hasil dapatnya ini Y, kutulis lebih lebih enak dulu ya. Y 3,5. Hasilnya itu 0,65 kalau menggunakan regresi linear. Tadi saya baru dapat ini kabar dari teman dari kelas kombe saya itu pakai regresi nonlinear itu seperti apa. Saya coba regresi nonlinear itu bentuknya yang kayak agak kacau gini ya. Ternyata bukan. Itu cuman pakai sederhana doang. Coba kita kerjakan pakai yang nonlinear regression dulu ya. Nonlinear regression kira-kira bentuk fungsinya itu Y sama dengan A. Oh, wait. A kali X pangkat D. Tunggu sebentar. Oke. AX pangkat B ya. Ada banyak sih sebenarnya antara AE B pangkat pangkat BX juga bisa. Kita pakai yang atau enggak bisa juga ini Y sama dengan A E pangkat BX. Hmm, oke. Ini karena kayaknya kira-kira melandai, kayaknya pakai yang pangkat BX lebih cocok kayaknya ya. Coba kita coba kita tes ya. Oh, presensi. Coba kita pakai yang X pangkat B. Itu di
Kalau nggak salah bentuknya itu dilinearkan itu jadinya log Y itu sama dengan B log X ditambah log A. Nah, sama sih. Itu kita cari cari ini ya. Cuman bedanya di sini hati-hati. Itu karena bentuknya lain ya. Jadi jangan cari yang kayak ginian. N-nya tetap 10. XI-nya berarti sigma total dari log XI. Log XI, jadi ini di di-logkan dulu, baru dijumlahin semua. Bentar, aku input dulu ya. Log satu, plus log 0,73 ditambah lagi dengan log 0,78 ditambah log 0,83 tambah log dari 0,87 ditambah log 0,9 ditambah log 0,95 ditambah log 0,98. Coba aku cek dulu apakah ada kesalahan sintak atau salah pencet. Kayaknya aman sih. Oke, negatif 128. Negatif 1,28. Negatif 1,28. Ush, oke, berikutnya sigma YI itu juga sama dilogkan.
Kita cari log x i kuadrat dulu ya. Jadi pertama dilogkan, kemudian dikuadratkan, baru ditambah. Coba kita lihat kalkulator lagi. Dilogkan, baru dikuadratkan. Jadi ini dikuadratkan dulu, ditambahin aja langsung dari sini ya. Ini kuadrat, 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 dan kuadrat. Wait, udah overflow ya. Ternyata udah overflow. Coba kita lihat dulu. Oke, dari terakhir 0,87. 0,27. 0,27. Oke, ditambah. Tadi terakhir 0,87. Ans. Oh, sorry. Oke, ditambah log dari terakhir 87 tadi 0,9. 0,9 dikuadratkan, ditambah lagi dengan log 0,95 kuadrat, ditambah log 0,98. Menakan, eh, overflow kah? Oh enggak. Oke, 0,27. Sama aja sih sebenarnya. Beda 0,27. Hmm, konsisten, teman-teman konsisten ya, itu mau berapa angka di belakang koma. Di sini aku ambil dua angka di belakang koma saja. Kemudian setelah itu sigma dari log YI ya. Ini sama sih jumlahan dari... Oh wait, sorry, sorry, sorry. Aku ada kesalahan. Sorry, sorry. Ternyata aku ada kesalahan. Ini yang ku hitung tadi itu log Y, teman-teman. Itu log Y ternyata yang ku hitung tadi ini. Log XI-nya cuman ini aja. Satu tambah 2 tambah 3 dan teman-temannya. Aku agak kelupaan. XI-nya itu log satu tambah log 2 tambah seterusnya ya. Coba kita hitung di kalkulator. Pantesan aja overflow. Log satu ditambah log 2 tambah log 3 ditambah log 4.
6,56. Oke, ini 6,56. Oke, sigma log X I-nya itu ini 0,6,56. Nah, kalau yang dikuadratkan tinggal di ini ya, tambahin aja, jangan di refresh lagi, tinggal tambahin kuadrat di kalkulatornya. Dan sebenarnya di sini akan kuberikan itu, kita bisa ngecek jawaban kita dengan regresi kita kira-kira sudah benar atau belum, regresi linear kita pakai kalkulator kita. eh saya encourage teman-teman itu punya ini ya, kalkulator Casio. Jangan pakai yang kalkulator pasar. Kalau kalkulator pasar itu tidak bisa regresi linear. Mungkin ada yang bisa, tapi aku kurang tahu. Kurang tahu banyak itu kalkulator pasar yang bisa melakukan regresi linear. Nah, itu 5,29 tadi. 5,22 kuadrat berarti tinggal sigma ini, X I Y I. 5 log X I kali Y I. Wait, wait, wait. Agak nge-lag ya ini aku punya. Ini on kan aja. Kayaknya biar gak kelamaan aku skip ke ini dulu kali ya, yang nomor 2. Ternyata lama juga ya ngerjainnya. Nah, jadi itu deh. Kalau gak salah, yang tadi itu aku kerjain yang pakai bentuknya yang kayak gini itu, errornya kelihatannya lebih tinggi. Errornya kelihatan lebih tinggi. Lihat aja ini di 3,5 itu, ini 0,65, ini sedangkan di sini itu udah 0,72. Sedangkan kita lihat di jam ketiga itu, nah itu mirip-mirip pula sama ini jam keempat. Jadi kayaknya agak ini errornya lebih tinggi. Baik, mungkin aku langsung lanjut dulu ya ke nomor 2. Nomor 2 itu ya ini ada fungsinya. Berapa suhu di mana tidak ada hambatan atau hambatan sangat kecil. Mungkin teman-teman ada yang kebingungan mungkin tidak ada hambatan atau hambatan sangat kecil. By information, secara kenyataan itu hambatan listrik itu tidak pernah nol. Susah sekali untuk mendapatkan eh, tegangan kabel listrik gitu atau apapun gitu, listrik, perangkat listrik itu dengan resistornya nol. Jadi kalau di bersama matematika kita tulis nol itu hanya mendekati nol. Jadi tidak apa-apa, langsung tuliskan saja R-nya itu nol dengan S kuadrat ditambah S min 8 sama dengan nol. Karena ini metode numerik, jadi kita di encourage untuk menyelesaikan secara numerik, tidak secara analitik yang langsung dapat ini jawabannya sama dengan 4. Jangan kayak gitu ya. Nah, tapi setidaknya gini, itu kita bisa kerjakan, eh, pilih yang mendekati dengan solusi. Ini dari S kuadrat tambah S min 8 itu teman-teman kayaknya tahu ya, ini S-nya berapa kira-kira. Kalau nggak 4 ya min 2.
wait. 4, ya, 4 sama min 2 ya. Nah, itu kita pakai iterasi Newton. Kalau misalkan kita ambil misalkan X-nya, XI-nya sama dengan, misalkan XI-nya sama dengan 5. Sorry, ini I itu 0 ya. Notasinya X1 sama dengan X0 dikurangi F, fungsinya ini. Oh, ini X kuadrat, fungsi itu X kuadrat tambah S min 8. Dikurangi turunannya. Jadi turunannya ini ya, 2S tambah 1. Ini 22/11. 5 kurang 2, sorry. 5 kurang 2 itu 3. Atau bisa juga pakai, jangan ini ya, jangan mendekati 5 juga. Itu coba 4. Eh, aku coba yang 6 ya. Sebentar aku kasih garis dulu. Oh, ini kita cobain kalau X1-nya. Kita mulainya 6 ya. Kalau 6 itu 3,38. 3,38 ini X2-nya. Ini iterasi kedua. Hasilnya 2,5. Ini iterasi ketiga. Ini iterasi keempat. 2,372. Kayaknya ini udah cukup setimbang ya. Berarti kita bisa dapatkan hasilnya 2,372. Tapi aku perasaan agak gak. Ah, I sama dengan 3, bukannya 12. Oh iya, I sama dengan 3 ya. Sorry. Sorry. I-nya 12. Oke. Coba kau di sini ya. Kita tebak ini 5. Pantesan aku agak bingung kenapa ini agak salah. 4 ini kenapa nggak selesai ya? Soalnya setahuku ini 4. Coba kita uji dulu. 3 sama 12 itu 6 sama 2. 6 sama 2, 3 sama 4. Ini kira-kira S plus 4. S plus 4. S min 3 ya. Jadi kemungkinan 3 sih. Iya, aku juga bingung tadi plus 4 ini kok nggak bisa ya. Bentar, benar toh S kuadrat, 4S, 3S. Nah, berarti kira-kira jawaban jawaban mendekatinya itu 3. Tapi kalian jangan tembak 3 beneran ya. Sebaiknya pencitraan sedikit lah. Kalau misalkan nggak tahu jawabannya dan ingin diselesaikan secara numerik. Sudah deh, berarti aku ini. Wait, sorry. Kehapus. Bisa diunduh, please. Oke. Oh. Berarti kita tebak X0-nya 4 aja deh kalau gitu ya.
4 dikurangi 4 kali kuadrat 16. 16, 20 kurang 12, 8 per 9. Sama dengan tadi 4 kali 28, 9. Oke, ini sama dengan 8 bagi 9. 0,88 dikurangi 3,11. Jumlahnya 3,11. Nah, ini udah lumayan nih mendekati 3 nih. Jadi kalau kalian terusin nanti 3,00 sekian. Coba kita coba teruskan ya. X2 sama dengan X1-nya tadi 3,11. Eh, dikurang. Oke, ini berapa ini ya? Sebentar. Itu aku input kalkulator dulu. 13 kuadrat tambah 3,11 dikurangi 12. 0,782. 0,78. 3,11 dikurangi itu 0,78 ya. Dibagi turunannya 3,11 kali 2 itu 6,22, 7,22. Wait, 3,11, 6,22, 7,7. Hasilnya ini kayaknya nggak mendekati ini ya. 0,10. Oke, ini hasil kalkulatornya 0,108. Tapi kalau misalkan dibulatkan ke ini, dibulatkan ke dua angka di belakang koma itu, ini kan hasilnya 0,11 ya. Jadi hasilnya 3. Selesai. Kalau misalkan tebakan pertamanya 4, tebakan pertamanya 4 dapat 3 udah selesai. Teman-teman, tadi aku coba kalau misalkan 6 tapi ternyata tadi aku nggak teliti. Terima kasih sama Shiva ya. Panggilannya apa sih? Terima kasih sama Shiva Rohman. Aku nggak tahu panggilannya apa tadi. Udah mengingatkan kalau aku ada kesalahan. Oke, berikutnya yang ketiga kita lanjutkan. Nah, yang ketiga di sini lumayan unik ya, soalnya tidak dijelaskan di ini sama kelasnya Pak Nurroman. Di sini sebuah seorang pengamat menemukan sebuah hubungan tiga variabel. Jadi di sini ada X, ada Y, ada Z. Dengan fungsi errornya, dengan diketahuinya itu pendekatannya seperti ini. Lakukan gradient descent sebanyak 2 kali. Aku sempat ikut kelasnya Pak Faizal, dijelaskannya begini. Pertama, definisikan fungsinya. Misalkan ada tadi udah ditulisin ya G sama dengan AX plus BY. Kemudian yang kedua itu definisikan fungsi errornya. Ini juga sama, udah ada. Yang ketiga, tebak tebak AB-nya, random AB. Aku sarankan sih ya seperti biasa, coba deketin
sama persis dengan ini, salah satu aja, soalnya tidak mungkin bisa sama. Misalkan aku ambil yang pertama, 0, wait, nggak usah tulis deh. 0,5 sama 0,2 itu 1,8. Aku tebak-tebak kira-kira mendekatinya itu bisa berapa, A-nya, B-nya berapa. Kebetulan aku tebaknya ambil A sama dengan 2, B sama dengan 4. Sekali lagi yang ketiga ini random ya. Jangan nanti kayak mikir, ini duanya dari mana, ini empatnya dari mana. Random, terserah. Tapi kalau bisa mendekati datanya, jangan terlalu besar. Jadi misalkan A-nya 2, misalkan 0,5 kali 2 itu 1, tambah ditambah BY. B 4. 4 kali 0,2 itu 0,8, jadi 1,8. Jadi pertama aku tebaknya gini. Nah, kemudian lakukan turunannya, diturunkan. Fungsi fungsi ini diturunkan masing-masing terhadap parsial terhadap A dan terhadap B, terhadap variabel A sama B, karena itu variabel yang ingin optimisasikan. Pertama-tama aku hitung dulu. Kalau misalkan dengan A2 B-nya 4, itu nanti kira-kira hasilnya berapa ini? Hasilnya 1,8, 2,6, sama 3,2 kalau mau pakai rumus ini ya. Jadi ini kan di perhitungannya itu nanti turunnya kayak gini. X I-nya itu ini A2 B-nya 4 ya. 2 sama 4 ini kalau dikalikan itu hasilnya, nanti hasilnya ini ya. Ini kalau ini Z1 Z hat. Aku Z hat itu ini hasil perhitungannya. Kemudian itu dihitung errornya, ini dikurangi hasil hasil perkiraannya dikurangi sama yang kenyataan. Jadi ini 1,8 kurang 1,8 nol ya. Terus kemudian 2,6 dikurangi 3,3 itu kalau negatif berapa? Lalu dikalikan dengan 0,7 eh, dikali 2. Nanti hasilnya dapat negatif 0,98, diketikin di kalkulator. Kemudian ditambah hasil berikutnya ke sampingnya juga sama. Ini 3,2 dikurangi 4. 3,2 dikurangi 4 itu negatif 0,8. Negatif 0,8 dikali 0,8 dikali 2, nanti hasilnya dapat negatif 1,28. Dihitung totalnya negatif 2,26. Berikutnya juga sama dengan Y, juga sama nanti seperti ini. Kemudian tadi kita tebak A, yang tahap kelima itu ini AB ya. A-nya 24 itu dikurangi dengan hasil hasil turunannya dikalikan sama alfa. Di sini aku setnya alfa itu 0,1. Tapi aku tidak tahu itu kalau di kelasnya Bapak Pak Faizal itu disebutinnya berapa? 0,1 atau 1? Harusnya sih kayaknya 1 ya. Soalnya cuma iterasinya 2 kali doang. Tapi kalau misalkan di teori mesin learning, itu kalau learning rate-nya kebesaran nanti bisa lompat-lompat eh, gradiennya, dari eh, algoritmanya. Oke, iterasi pertama selesai, kita dapatkan A B-nya, A baru, B barunya itu 2,23 sama 4,11. Berikutnya dengan sama juga, berikutnya caranya sama. Kali ini dihitungnya sama Z hat-nya. Kalau misalkan A sama B-nya sekian, ini nanti dikurangi Z hat-nya ini, wait, ini Z hat ya teman-teman ya. Z-nya itu hasil regresi. Z hat dikurangi Z dikalikan XI terus dikalikan 2.
Itu nanti dapatnya ini kan tiga, ada tiga ya, tiga kali ini. Nanti dapat hasil turunnya negatif 1,63 sama negatif 0,71. Maka itu nanti yang ini juga diturunkan, oh maaf, dikurangi, dikalikan alfanya. Ini alfa. Oke, nanti dapat hasilnya 2,39, 4,18. Ini hasilnya nggak, mungkin agak berbeda sama teman-teman ya, tergantung nilai alfanya. Alfanya berapa, atau mungkin nanti di ujian seandainya alfanya ditentukan. Nah, itu dapat hasilnya gini, jadi didapat kesimpulannya bahwa Y sama dengan 2,23 X ditambah 4,11 Y. Oh, sorry. Ini 18 ya. 4,18. Oke, mungkin untuk sekian dari teman-teman Kombik. Berikutnya ke soal Kom A. Oh ya, teman-teman, aku mau tanya sebelumnya. Yang anak Kom A ini ada dapat soal, udah dapat soal ini belum? Yang tahun lalu punya Magnum. Kalau belum, nanti coba aku kirimkan ke Nicholas soalnya. Jadi soal tahun kami itu sebenarnya cuma tiga waktu itu. Cuman perkiraan doang, bisection. Kemudian interpolasi. Yang ketiga ini, metode LU. Tapi aku dengar dari teman-teman, kalian UTS sudah belajar regresi ya. Sedangkan kami waktu itu regresi itu masuknya di semester 2. Jadi di UASnya itu akan aku jelaskan juga yang UASnya. Aku ambil dari soal UAS yang tahun 23. Kebetulan karena aku sempat foto. Oke, jadi soal pertama, cari solusi nonlinear equation seperti ini dengan menggunakan bisection method dengan 5 kali iterasi. Nah, jadi iterasi pertama itu kita tebak X lower sama X upper-nya. Kalau bisa lower sama upper-nya itu memiliki tanda yang berbeda. Misalkan F1. F1 itu len 1 itu 0, X-nya, pangkat X, pangkat 1 itu atau 2,7. Kalau dikurangi 5 itu negatif ya. Kemudian ditebak lagi uppernya 2. 2 itu len pangkat 2,7 itu pasti kayaknya udah lebih gede dari 5. Jadi aku yakin positif, lebih dari 0. Oke, memenuhi. Maka langsung ditambahkan, terus dibagi 2, hasilnya 1,5. Kemudian dievaluasi nih, 1,5 ketikin input saja di kalkulator itu, kira-kira itu hasil perkaliannya sama X, F, X lowernya itu, atau F1-nya itu kira-kira lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari 0. Kalau misalkan lebih besar dari 0, negatif juga. Berarti eh, persamaannya itu berada di kanan, karena di kanan, di upper maksudnya, kalau di bagian upper, maka XL-nya itu kita ganti jadi 1,5. Iterasi kedua kita udah ganti ya tadi, XL itu sama dengan XR, maka XL-nya sekarang 1,5, XU-nya tetap 2. Lakukan perhitungan XR, ambil titik tengahnya 1,5 tambah 2 bagi 2, hasilnya 1,75. Kemudian kita evaluasi lagi, fungsi F1,5 tadi kan negatif ya. Terus kemudian yang XR-nya dikalikan X 1,75 itu apakah lebih besar dari 0, lebih kecil dari 0, atau sama dengan dari 0? Sama dengan 0. Itu ditambah itu hasilnya ini ya, lebih kecil dari 0. Maka ganti ada di kiri, bagian kiri di lowernya, sehingga uppernya itu diganti jadi 1,75 atau XR-nya. Iterasi ketiga.
Iterasi ketiga sama X uppernya jadi 1,75. Lakukan cari titik tengahnya lagi, ini XR. Evaluasi F 1,5 itu apakah ini lebih kecil dari nol? Kalau karena lebih kecil dari nol, maka XU-nya diganti jadi XR. Ini seterusnya nanti hasilnya dapat ini. Oke, ini aku belum sempat kerjain yang ini, metode Newton. Tapi dari pengalamanku mengerjakan soal ujian ini, kalau nggak salah cuma 3 kali iterasi ya, udah dapat ini, hasil yang optimum. 2 atau 3 kali ya. Kita coba ya. X1 sama dengan X0 dikurangi F X0 dibagi F aksen X0. Kita tebak. Kalau di sini ambil satu saja ya, antara satu atau dua. Mungkin satu aja kali ya. Misalkan X0 sama dengan satu. X1 sama dengan satu dikurangi Fx0 F1 digabungkan sama F1. Oke, itu kalau di sini kita perlu cari turunan ya. Fungsinya tadi Fx sama dengan ln X tambah E pangkat min. E pangkat X min 5. Benar toh? Iya, oke, benar. Maka F aksennya turunan turunan dari ln X kalau nggak salah sefak X nih. Sebentar, sorry, aku agak lupa ln X itu turunan dari ln X sefak X itu saya. Harusnya mutlak seper X sih. Tapi kita tahu ya, kalau persamaan ini itu batasnya X itu tidak negatif. Kemudian ditambah E pangkat X. E pangkat X ya tetap E pangkat X. Wait, ada chat masuk. Oh, presensi. E pangkat X min 5 ya hangus. Jadi ini hasilnya satu dikurangi F1 itu len satu 0. E pangkat satu itu 2,71 dikurangi 5. E, E pangkat satu 2,718. 2,718, 2,72 deh. 2,72 dikurangi 5. Negatif 2,28. Negatif 2,28 dibagi F aksen satu. F aksen satu itu
1/1 ya satu, pangkat X itu 2,27, 2,72. Ini hasilnya dibagi 2,72. 1 dikurangkan 1,83. Hasilnya 1,84. Untuk iterasi pertama, iterasi kedua 1,84 dikurangi sepoin. 1,84 dikurangi dengan fx 0. 1,84 ini input aja di kalkulator, kalkulator. Oke, len 1,84 ditambah E pangkat pangkat 1,84 dikurangi 5. Oke, ini hasilnya 1,9. 1,90 dibagi sama ini, dibagi 1/1, ditambah pangkat pangkat 1,84. Hasilnya 6,8. Oke, kalau ini diinput di kalkulator hasilnya 1,8 Ki. 1,9 dibagi 6,84 hasilnya 1,5622. 1,56. Nah, ini kayaknya udah mau mendekati ini optimum. Tadi kan di atas yang metode bisection tadi 1,5625. Di sini 1,56. Ini sih udah mirip-mirip sih. Kalau ambil dua angka di belakang koma untuk yang ini. Coba kita X3. 1,56 dikurangi dengan F 1,56 nilai 1,56 tambah pangkat 1,56 dikurangi 5, dikurangi 5. Hasilnya 0,2 dibagi dengan turunannya. Turunannya 1/1,56 ditambah pangkat 1,56.
5,4, 5,34. Oke, ini hasilnya 0,2 dibagi 5,34 hasilnya 1,52. Apa X4 ya? Eh, atau kayaknya aku salah tebak ya ini. Kemarin itu X-nya berapa itu udah selesai. Hasilnya itu tetap sama. Ini 1,52 dikurangi 1,52 sekarang ya. Aku biar enak kita duplicate saja di sini. Oke, import lagi di kalkulator dan 1,52 ditambah E pangkat 1,52 dikurangi 5. Nah, ini udah mulai kecil ini. 10 pangkat min 3 itu kira-kira, sebentar. 10 pangkat min 3 berarti 0,00 negatif 0,009. Mohon maaf ini mulai nge-lag. Ini 0,009 dibagi dengan turunannya 1,52. 1,52 ditambah pangkat 1,52. 5,23. 5,23 ini hasilnya begini. Jadi 1,52 dikurangi pecahannya negatif 0,009 dibagi dengan 5,23. Nah, ini 1,52. Kalau mengabaikan, oke, ini X3 udah sama dengan X4. Jadi sebenarnya literally udah selesai sampai ke iterasi kelima. Iterasi kelima itu sebenarnya udah selesai. Seperti itu, teman-teman. Tapi kayaknya kalau tebak X-nya sama X0-nya 2 itu kayaknya iterasi ketiga selesai. Kalau nggak salah. Saya pengalamanku iterasi ketiga itu udah selesai. Oke, nomor 2. Yang kedua ini interpolasi. Penggunaan interpolasi menggunakan metode Newton. Metode Newton itu sebenarnya gini. Persamaannya kalau untuk titiknya itu ada 4. Ini 4 toh? Ya. Ini aku mulai XI untuk I-nya 0 ya. Hmm, jadi
pertama dibuat gini dulu untuk cari beda order. Beda order itu yang ini, yang ada f x1 x0 yang kayak gini punya teman-teman. Sebentar, aku kasih tinta merah. Nah, yang kayak gini ini beda order. Ini beda order pertama, terus yang ini beda order kedua. Beda order kedua. Itu caranya buat kayak gini. Beda order pertama. Misalkan dari I0 sama I1. I0 sama I1 itu yang di atasnya itu hasil fx fx 1 dikurangi fx0 dibagi x x0 ini maaf x1 dikurangi x0. Jadi hasilnya 2, ini 2 ini dikurangi dikurangi negatif 2 dibagi dengan 0 dikurangi 1. Hasilnya itu 4. Begitu juga nanti di hasil baris yang kedua di sini. Yang kedua untuk I sama dengan 1 dan I sama dengan 2, XI1 sama maaf X1 dan X2 itu cari beda ordernya kayak gini, sama juga cari fx2 sama fx1-nya dibagi sama x2 dan x1-nya yaitu 01 sama 0 sama dengan 0. Itu juga sama yang ketiga. Kemudian beda order kedua. Nah, beda order kedua itu mungkin agak sedikit repot deh. Tapi ini beda order kedua, kita lihat dari yang 0 sama 4 ya. Oh, untuk yang pembilangnya yang atasnya itu oke lah. Itu kita pilih aja ini 0 sama 4 ya. Jadi 0 dikurangi 4 yang bawah, hasil hasil beda order yang bawah dikurangi dengan beda order yang di atasnya. Beda order pertama untuk di beda order kedua. Kemudian untuk penyebutnya, nah ini, itu cari dari penyebut yang dari terbesar di sini ya. Di sini itu kan tadi di sini ada satu nih, satu. Terus kemudian paling kecil yang di ini beda yang di pertamanya. Jadi ini satu, satu itu dari sini. Gimana ya pakai tinta warna ungu. Satu itu dari sini. Ini satu, jadi hasilnya satu dikurangi -1. Oke, nanti hasil dapatnya -2. Berikutnya juga sama seperti yang di bawahnya ini. Yang bagian bawahnya, yang baris keduanya, itu kita cari beda order pertama yang kedua sama beda order pertama yang ketiga untuk dijadikan beda order kedua yang kedua. Sorry teman-teman kalau pembicaraannya agak berbelit-belit. Nah, itu nanti dapat ini 2 kurang 0. Oke, atasnya 2, ini 0. Kemudian yang bawahnya, ini 2, di sini bentar. Aku pakai warna warna biru aja ya. Warna biru, ini 2, dan di sini 0. Maka di penyebutnya itu 2 sama 0. Oke, jadi hasilnya satu. Kemudian terakhir beda order ketiga. Beda order ketiga nanti kita dapat begini, hasilnya sama juga dengan sebelumnya. Jadi dapatnya sama dengan satu. Dan sebenarnya untuk fungsi interpolasinya, interpolasi itu kita cuma butuh beda order yang di barisan pertama. Tapi yang barisan kedua itu penting supaya kita bisa dapat beda order kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah,
Itu dengan fungsi interpolasinya seperti ini, ya Newton fx0 ditambah x kurang x0 ada, nah ini beda order itu bentuknya kayak gini. Beda order pertama itu x1 dengan x0, beda order kedua itu ada x2, x1, x0, dan order ketiga itu yang ini, x3 sampai x0. Maka didapatkan nanti persamaannya ini, x pangkat 3 min 2x kuadrat tambah 3x plus 2. Kita dapat fungsi interpolasinya, kemudian pertanyaannya adalah gunakan hasilnya untuk mendapatkan value dari negatif 0,5, 0,5, dan 1,5. Nanti kayak gini. Atau misalkan teman-teman kalau misalkan males ngitung, bisa pakai kalkulator dengan mode table. Mode table, kita masukin saja x pangkat 3, x pangkat 3 dikurangi 2 kali x kuadrat ditambah 3 kali x, 3 kali x ditambah 2. Ini g-nya biarin aja. Start. Start tadi kan itu pertanyaan negatif 0,5. Wait. Negatif 0,5, 0,5, dan 1,5. Startnya berarti kita kasih negatif negatif 1 aja biar aman. Tapi bisa juga mulai dari negatif 0,5. Start. N-nya itu ya 5 aja nggak apa-apa sih. Stepnya itu 0,5. Set. Nah, negatif 0,5, sebentar. Aku kayaknya salah hitung di sini. Negatif 0,125. Oke. Jadi ini negatif F0,5 itu negatif 0,125. 0,5 untuk F0,5 hasilnya 3,125. Untuk yang 1,5 itu hasilnya 5,375. Seperti itu teman-teman kalau pakai kalkulator. Berikutnya yang ketiga, ini matriks LU. Matriks LU itu ya kayak gini bentuknya. Dibikin bentuk seperti ini. Nah, matriksnya ini itu dibawa ke cari matriks LU-nya seperti ini ya. Ada 100 dan bentuknya seperti ini. Nanti bentuk besarnya kan seperti ini ya. U11, U12, U13. Ini U13. Nah, lalu tinggal dicari saja. Karena ini U11, U12, U13 otomatis U11 itu 2, U12 0, U13 1. Kemudian untuk, nah ini karena udah dapat U11, U12, dan U13, kita cari M12, U11 itu 4, jadi M21 itu 2, M31 U11 itu negatif 2, maka M31 itu negatif 1. Ini tinggal permainan substitusi eliminasi aja. Nah, nanti dapat LU-nya itu kayak gini ya, teman-teman. Lalu dibawa, tadi matriksnya itu dipecah jadi LU, kemudian ini dimisalkan, yang bagian ini dimisalkan ABC. Nah, ini cari ABC sama dengan ini, 3, 4, dan negatif 10 hasilnya. Lalu dicari deh, A itu sama dengan 3. Karena ini baris, baris 1 dikalikan dengan ABC itu didapatkan A sama dengan 3. Kemudian baris 2. Baris 2 dikalikan dengan ini ABC itu didapatkan 2A tambah B sama dengan 4. A itu 3. 3 kali 2 6 tambah B sama dengan 4. Kedua ruas dikurangi 6 didapatkan B sama dengan negatif 2.
Kemudian baris ketiga itu dikalikan nanti hasil dapatnya ini. Kemudian substitusi A dan B negatif 9. Negatif 9 masing-masing ROS ditambah 9. Jadi dapatkan C sama dengan negatif 1. Langkah terakhirnya itu adalah sudah dapatkan ABC-nya, itu dikembalikan ke ini, persamaan yang ini. Ya, X, Y, Z-nya. X, Y, Z sama dengan ini ABC, yaitu 3 min 2 min 1. Didapatkan hasilnya, ini dihitung dari bawah, Z sama dengan min 1, Y plus 2Z sama dengan negatif 2, itu didapatkan Y sama dengan 0, terus 2X, 2X ditambah Z itu sama dengan 3, maka X itu sama dengan 2. Didapatkan hasilnya X, Y, Z itu hasilnya 2, 0, 1. Oke, gitu teman-teman. Yang B itu sebenarnya mirip-mirip, itu mungkin tidak aku kerjain di sini karena bentuk matriksnya itu sama. Jadi nanti yang bedanya itu cuma di ininya, 3, 4 sama min 10-nya itu cuman itu yang berbeda. Tapi overall itu jawabannya sama, caranya sama. Oh ya teman-teman, sama satu lagi. Kemungkinan kalau misalkan takut hasil hasil persamaannya lain atau gimana, itu aku ada triknya. Aku ada triknya. Itu pertama kita pakai ini kalkulator mode matriks. Mungkin di Casio itu caranya beda-beda, tapi aku encourage coba dibuka, di explore cara pakainya. Itu pertama di matriks A itu kita simpan 3 kali 3. Kita input bentuk matriksnya ini 0, ini 1, ini 4, min 1, 4, negatif 2, negatif 3, ini 6. Eh, hmm, matriks dim, simpan datanya. Kemudian matriks B itu 3 kali 1, baris 3 kok, barisnya 3 tapi kolomnya 1. Nah ini 3, 4, negatif 10. Shift, matriks dim. Oke, cara ngeceknya kira-kira kalau misalkan sudah ya, misalkan apakah kesimpan atau tidak, kita lihat dulu matriks A misalkan 3. Nah, ini kesimpan ya. Oke, sekarang cara cara mencari sistem persamaannya dengan cara seperti ini, teman-teman mungkin ingat ya, aku tuliskan kalau pakai tinta biru aja. Misalkan matriks A X sama dengan B, maka X sama dengan A inverse B. Baik, ini kok nggak muncul-muncul ya? Oke, never mind. Itu kita bisa tuliskan seperti ini juga di kalkulator. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan sifat-sifat ini untuk ngecek di kalkulator dengan caranya itu di input saja matriks inverse-nya. Misalkan eh, shift matriks A3, kita ini kan inverse. Ingat ya teman-teman, kalau mau inverse itu jangan pakai ini terus diketik min 1, itu hasilnya bisa error. Kalau mau inverse tekan saja ini, ada X pangkat, ada tombol X pangkat min 1 di sini, ketik di sini terus dikalikan dengan matriks B.
Dapatkan 2 0 min 1. Oke. Ini kayaknya aku ada salah kerjakan ya. Oh, bener nih. 2 0 min 1. Dah, berarti udah sama ya, teman-teman. 2 0 min 1 hasilnya udah sama. Itu cara ngeceknya. Berikutnya itu regresi. Nah, regresi kalau linear itu juga bisa dicek pakai kalkulator ini. Tapi aku akan bahas dulu di sini. Given the following experiment data, hmm, di sini karena bedanya itu ya cukup signifikan ya. Bedanya konstan di sini. Ini 2, ini sama, ini 4, 3, 9. 4 itu 12. Ya mirip-mirip lah. Jadi ini bisa kuasumsikan ini adalah regresi linear. Karena regresi linear itu bentuknya AY sama dengan A0 ditambah A1X. Sama seperti tadi, cari saja sigma komponennya ini kayak N sama dengan 10, sigma XI-nya 24, XI kuadratnya sama dengan 70, terus YI, total YI, total Y-nya ini semua 72, terus dikali, dijumlahkan hasilnya 226. Nanti bisa bisa tulis matriks kayak tadi, atau enggak gini aja, A1-nya itu input dengan persamaan seperti ini, kemudian nanti dapat hasilnya 4,29. Kemudian untuk A0-nya sama dengan sigma YI kurang A1 sigma X1 di per N, nanti dapatnya negatif 3,096. Maka dapatkan hasilnya itu nanti Y sama dengan negatif 3,096 tambah 4,29X. Nah, ini diinputkan Y1,25 sama Y sama 2,5 sesuai pertanyaan tadi. Berikutnya, cara mengecek apakah regresi kita sudah benar atau tidak, bisa dengan kalkulator ini. Mari kita setup itu bentuknya stat, relasinya ini A plus BX. Diinputkan saja ini satu input X dulu ya. Satu, dua, dua, tiga, 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 empat, empat sama empat, enter, empat sama dengan. Nah, lalu input Y-nya, Y-nya itu satu, dua, dua, empat, enam, delapan, sembilan. Wait, ada yang double ya? Oh iya, atasnya lupa. Cara inputnya gini ya. Itu tekan input mau berapa? Dua. Terus kalau sudah mau diinputkan tekan sama dengan dua, dengan empat, enam, delapan, sembilan, 10, 13, 17. Kalau sudah selesai input, start. Nah, ini ada start. Tekan start di sini. Datanya sebentar. Shift, so, wait. Hmm, oke, sepertinya ada kesalahan teknis di sini, jadi belum bisa. Jadi sebenarnya kalau teman-teman tahu itu di metode di kalkulator fungsi statistik itu bisa kalau kalian inputkan
nilainya ini XY-nya itu nanti bisa keluar hasil regresinya. Cuman di sini masih belum, aku lupa step berikutnya itu ngapain. Nanti coba aku explore lagi ya. Aku coba pakai kalkulator temenku itu bisa yang FX991EX punya itu 6, dia ada optionnya itu, ada regression calculationnya. Coba aku cek lagi ya. Mission Flag susu sereal kopi. Bentar, Mas. Oh, data, oke. Editor, shift, start. Oh, ini, regression. Coefficient. R. Start. Baik, data. C. Oke, shift start di sini type data sum var. Nah, ini regresi 5 X. Nah, itu apanya ya? Oh, regression coefficient reg 1 to 5. Berarti ini
Koefisien AB, correlation koefisiennya kita cek di sini, kita bisa cek ini A-nya negatif 1,9798, terus C-nya shift stat, data regresi, B-nya jadi 3,9. Aku jadi khawatir di sini agak beda. Oh, oke, di sini mungkin ada kesalahan. Oke, mungkin di sini ada kesalahan. Nanti coba aku ini perbaiki, aku kerjakan ulang terus aku perbaiki, kemudian aku send. Oke, mungkin kira-kira cukup segitu aja dari saya. Dari aku, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Wait, aku stop share. Atau mau request soal, kita kerjain bareng-bareng. Tapi kayaknya 5 menitan deh kalau kerjain ini. Oh ya, tadi yang ini ya, kelas kombe itu belum aku kelarkan. Ini kira-kira salah di mana sih? Fase regresinya rada beda di kalkulatornya. Coba aku pakai kalkulator temen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 17. Apa? Option regression. Jadi aku pakai kalkulator lain. Itu mereknya FX991EX. Itu untuk variabelnya AB-nya udah benar. Tapi aku nggak tahu kenapa di kalkulator yang ini hasilnya agak melenceng. Entah aku kayaknya salah input atau gimana. Jadi sebenarnya ini udah benar ya. Bisa dicek pakai kalkulator teman-teman yang pakai Casio apapun itu. F1991EX bisa atau wait. Oke. Mungkin cukup sekian dari aku. Nanti soal untuk kom-nya nanti aku share ya untuk yang angkatan 23. Kayaknya aku cek terakhir di bank soal itu masih belum diupload. Oke, makasih Kak buat tutor hari ini. Teman-teman yang udah join, makasih juga ya. Dan udah boleh live. Oh ya, sebelumnya terima kasih sudah hadir dan mohon maaf kalau